Setelah beberapa tahun bekerja keras di kota, Bram memutuskan untuk membeli rumah di desa terpencil yang jauh dari keramaian. Ini rumah yang kita beli, sayang. Iya mas, kelihatan kokoh sekali. Kita renovasi bareng ya. Pasti jadi indah. Ia menginginkan kehidupan yang tenang bersama istrinya, Ayu. Namun desa itu memiliki reputasi yang buruk. Banyak cerita tentang keangkeran rumah-rumah tua di sana. Meski begitu, Bram tidak peduli dengan rumor tersebut. Baginya yang penting adalah kehidupan yang damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Malam pertama mereka di rumah baru, suasana terasa sepi dan mencekam. Ayu mulai merasa tidak nyaman. Di beberapa sudut rumah, dia merasa seperti diawasi. Meskipun Bram meyakinkan bahwa itu hanya perasaannya saja, rasa takut tetap menghantui Ayu. Beberapa minggu setelah kepindahan mereka, Ayu mulai sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara itu mirip seperti kain yang diseret di lantai, disertai aroma busuk yang membuat Ayu sering terbangun di tengah malam. Bram yang sibuk bekerja menganggap semua itu hanyalah imajinasi Ayu semata karena stres pindah ke tempat baru. Namun suatu malam, Bram terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang berat di lorong. Saat dia keluar kamar, tidak ada siapa-siapa. Suasana menjadi semakin tidak nyaman. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi masih berusaha menepis perasaan itu. Hari demi hari, Ayu mulai berubah. Ia sering merasa lelah, wajahnya pucat, dan matanya terlihat sayu. Bram merasa ada yang salah dengan istrinya. Namun Ayu selalu bilang bahwa dia hanya kurang tidur. Ayu juga semakin tertutup, tidak seceria dulu. Dia mulai sering mengunci diri di kamar saat Bram pergi bekerja, dan ketika malam tiba, Ayu sering tidur lebih awal dari biasanya. Bram mulai khawatir dengan kondisi istrinya. Pada malam-malam tertentu, dia mendapati Ayu terbangun di tengah malam dan berbicara sendiri di sudut kamar. Saat Bram bertanya, Ayu selalu mengatakan bahwa dia sedang bermimpi buruk. Bram mulai mengalami mimpi buruk berulang-ulang. Dalam mimpinya, dia selalu melihat sosok pocong dengan wajah rusak yang berdiri di samping ranjangnya, menatap Ayu dengan tatapan kosong. Pocong itu hanya berdiri diam, namun Bram merasa seperti makhluk itu sedang mempengaruhi istrinya. Suatu malam, Bram bermimpi melihat Ayu sedang tidur dengan sosok pocong itu. Pocong itu berbaring di sampingnya, dan Ayu tampak seolah-olah tidak sadar dengan kehadirannya. Mimpi itu begitu nyata hingga membuat Bram terbangun dengan keringat dingin. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ketika Bram tidak bisa menahan rasa curiganya lagi, dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka. Ia mendatangi tetua desa, Pak Waryo, yang sudah lama tinggal di sana. Dari Pak Waryo, Bram mengetahui sejarah kelam rumah yang mereka tempati. Ternyata, rumah itu pernah menjadi tempat terjadinya kematian tragis seorang pria yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Pria itu ditemukan tergantung dengan kain kafan melilit tubuhnya. Setelah kematiannya, banyak laporan tentang penampakan sosok pocong yang suka mengganggu para wanita di desa, terutama yang ditinggal suaminya. Bram mulai merasa merinding mendengar cerita itu. Dia takut bahwa istrinya, Ayu, mungkin menjadi target makhluk tersebut. Penampakan pocong. Pada suatu malam yang kelam, Bram memutuskan untuk diam-diam mengawasi Ayu. Ketika tengah malam tiba, Bram pura-pura tidur dan menunggu dengan waspada. Sekitar pukul 2 pagi, dia mendengar suara langkah kaki berat, sama seperti yang dia dengar beberapa minggu sebelumnya. Bram menahan nafas ketika melihat pintu kamar mereka perlahan terbuka. Sosok pocong dengan wajah rusak muncul di ambang pintu. Bram terkejut, tubuhnya terasa kaku dan sulit bergerak. Pocong itu perlahan mendekati Ayu yang tertidur lelap di sampingnya. Sosok itu mulai menyentuh Ayu, sementara Ayu tampak seperti tidak sadar sama sekali. Dalam ketakutan dan kejengkelan, Bram akhirnya bisa bergerak dan berteriak, "Jangan sentuh istriku!" Namun pocong itu hanya menoleh ke arahnya dengan senyum menyeramkan di wajah rusaknya, lalu menghilang begitu saja. Ayu tiba-tiba terbangun, tampak bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi.
Bram akhirnya memutuskan untuk membawa Ayu ke seorang paranormal bernama Pak Waryo. Pak Waryo adalah tetua dan orang yang dipercaya di desa itu untuk mengatasi masalah-masalah gaib. Setelah mendengar cerita Bram, Pak Waryo mengatakan bahwa pocong itu memiliki hubungan dengan pesugihan yang dilakukan oleh penghuni sebelumnya. Untuk menyelamatkan Ayu, mereka harus melakukan ritual pengusiran arwah di lokasi kematian pria tersebut. Namun Pak Waryo memperingatkan bahwa ini bukanlah solusi yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Bram dan Ayu setuju untuk menjalani ritual tersebut. Namun di tengah-tengah ritual, Ayu tiba-tiba jatuh pingsan dan pocong itu muncul dengan lebih kuat, mengancam akan membawa Ayu bersamanya. Plot twist yang mengerikan. Saat pocong itu mendekat, Pak Waryo dengan cepat mengeluarkan jimat dan mantra untuk mengusirnya. Namun pocong itu tampak semakin kuat. Di saat kritis, Bram tiba-tiba mendapatkan penglihatan mengejutkan bahwa pocong itu ternyata adalah roh pria yang pernah ditiduri oleh Ayu di masa lalu sebelum mereka menikah. Ayu tidak pernah memberitahu Bram tentang hal ini. Ternyata, saat mereka pindah ke rumah tersebut, roh pria itu yang sudah lama meninggal menemukan Ayu kembali dan berusaha mengambilnya sebagai balas dendam atas hubungan mereka di masa lalu. Pocong itu tidak hanya ingin menakuti Ayu, dia ingin mengklaimnya selamanya. Bram merasa terkejut dan hancur. Dia tidak menyangka bahwa istrinya menyimpan rahasia sebesar itu darinya. Namun cinta Bram kepada Ayu tetap kuat. Dia bersedia memaafkan masa lalu istrinya dan bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan Pak Waryo, Bram berhasil menyelesaikan ritual untuk mengusir pocong tersebut, meski butuh pengorbanan besar. Ayu selamat dan roh pocong itu akhirnya pergi untuk selamanya. Namun, hubungan mereka kini berada di ujung jurang. Bram yang terluka oleh pengkhianatan masa lalu Ayu harus memutuskan apakah dia bisa melanjutkan hidup bersama wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati atau memilih jalan berbeda. Meski mereka berhasil mengusir pocong tersebut, bayang-bayang masa lalu masih menghantui mereka berdua. Setelah ritual itu selesai, Ayu tersadar dari pingsannya. Namun suasana di antara Bram dan Ayu telah berubah. Meski pocong itu telah diusir, Bram tidak bisa menyingkirkan perasaan dikhianati yang terus menghantuinya. Di dalam hatinya ada luka yang lebih dalam daripada yang bisa disembuhkan oleh waktu. Ayu menyadari perubahan sikap Bram. Dia bisa merasakan bahwa Bram menjadi lebih dingin, lebih tertutup. Meskipun Bram tidak secara langsung mengungkit masa lalu yang terungkap selama ritual, Ayu tahu bahwa kepercayaan suaminya telah hancur. Ia ingin menjelaskan, ingin meminta maaf. Namun setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu terasa tertahan di tenggorokannya. Malam-malam mereka tak lagi tenang. Meski hantu pocong itu telah lenyap, bayangannya tetap membayangi hubungan mereka. Bram mulai sering menghabiskan waktu di luar rumah, pulang larut malam, dan hampir tak pernah berbicara dengan Ayu.